Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati teman-teman semuanya, Pak Marwan, ada Bu Cut, ada Bu Fitri, dan saya sendiri Bu Hairiyah, dan yang satu adalah Bu Kiki yang dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan teman kita yang dalam keadaan kurang sehat. Amin. Amin. Baiklah, kita mulai diskusi kita ini. Sebelum kita mulai diskusi ini, kita mulai dengan membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bersama-sama diskusi ini, mudah-mudahan kita bisa memecahkan suatu masalah dan dapat solusinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ilmu yang diberikan dan dipaparkan oleh teman kita. Baiklah kita persilakan kepada Pak Marwan untuk menyampaikan diskusinya, menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Dipersilakan Pak Marwan. Baik Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. di sini dalam kesempatan ini kita sebelumnya berucap alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat karunia Allah yang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, nikmat yang terbesar iman dan kesehatan. Ibu dan kita semua, untuk materi kita hari ini kita itu tentang profil pelajar Pancasila. Baik, saya ingin memaparkan sedikit apa sih profil Pancasila itu, pelajar Pancasila itu, dan nanti kita lanjutkan dengan diskusi bersama. Ini dia mungkin sudah tampil di depan ibu-ibu. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila yang ketiga. Jadi yang lain seperti pendahuluan, kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen tidak masuk dalam pembahasan kita. Hari ini kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu didefinisikan seperti ada 6 elemen, ada 6 macam bentuk ciri khas yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila itu. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan. Jadi profil Pancasila itu adalah lulusan yang memiliki karakter yang diharapkan. Nah, itu kompetensi yang diharapkan itu diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah lulusan yang dihasilkan terdapat di dalamnya itu karakter dari nilai-nilai Pancasila yang didefinisikan, yang didimensikan dengan 6 penjabaran. Elemennya itu masing-masing dalam bentuk dimensinya. Kemudian profil pelajar Pancasila itu yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Ini adalah tentang keimanan, kita itu menghubungkan diri kita kepada Tuhan, pada Allah, penguasa yang menentukan segala kehidupan makhluk. Kemudian kita itu harus ada di dalam diri siswa pembelajar itu berkebinekaan global. Nah, ini berkebinekaan global ini adalah bentuk sifat atau bentuk yang harus ada, berbeda, walaupun karena kita ini Indonesia ini Sabang sampai Merauke ini terdiri dari banyak macam suku, bangsa, bahasa yang bermacam-macam dengan
pulau yang berpecah-pecah begitu, yang beribu-ribu pulau, tentu memiliki banyak kebinekaan, banyak perbedaan, tapi kita itu harus ikat tetap satu. Jadi ini berkebinekaan global. Kemudian ada kemandirian. Nah ini harus ada di dalam profil Pancasila itu sifat dari kemandirian anak yang bisa menyelesaikan tanggung jawabnya sendiri, bisa menyelesaikan pekerjaannya, bertanggung jawab atas apa yang terjadi atas dirinya. Tidak cepat putus asa, tapi bisa menyelesaikan masalah apapun yang ada. Kemudian ada bergotong royong. Nah, ini nilai bergotong royong harus ada dalam diri si anak. Karena sifat gotong royong ini adalah satu simbol di mana setiap individu itu bisa untuk berbagi, bisa untuk merasakan, saling empati, saling simpati dengan keadaan dari orang lain atau saudaranya. Kemudian ada bernalar kritis. Jadi bernalar kritis ini memiliki kecerdasan, mampu mengoptimalkan. Jadi mampu menggunakan keilmuannya, kebijakannya. Jadi di sini mampu membedakan mana baik, mana yang buruk, mana benar, mana salah. Ini bernalar kritis. Kemudian yang terakhir itu yang keenam itu kreatif. Nah ini anak itu atau siswa itu yang mandiri itu tentunya kreatif. Kreatif ini banyak ide, banyak akal, banyak kemampuan, banyak keahlian. Tidak terpaku hanya terhadap satu bentuk keahlian, tapi keahliannya macam-macam. Sehingga dengan keahlian yang bermacam-macam ini, anak yang memiliki profil dasar dari pembelajaran Pancasila ini akan bisa berkembang dimanapun mereka berada. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Nah, ini pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan. Ini ada esensi yang diakui oleh seorang pelajar Indonesia bahwa di luar dirinya itu ada kuasa Tuhan. Dan untuk kita umat Islam tentunya ada kuasa Allah. Kemudian dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Jadi perilaku kita itu, siswa kita itu nanti akan meyakini adanya Tuhan, kemudian mentaati perintah Tuhan yang sesuai dengan agama, kepercayaan dan keyakinannya masing-masing seperti apa yang dianutnya. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu diwujudkan ke dalam. Ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu akan wujud, akan ada, akan membentuk karakter akhlak yang mulia. Sehingga orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan pasti akan memiliki akhlak yang mulia, perbuatan yang baik, terpuji. Baik dalam beragama, ini dalam beragama rajin melaksanakan perintah agamanya. Akhlak yang baik kepada diri sendiri, sehingga bisa menjadi pribadi yang soleh, bisa menjadi pribadi yang solehah, bisa menjadi pribadi yang tanggung jawab. Kemudian kepada sesama manusia, dia juga baik kepada sesama manusia, bisa menghormati, tidak intoleransi, tapi menghargai. Kemudian kepada alam dan kepada negara Indonesia. Kepada alam, ini sumber daya alam kita Indonesia ini melimpah ruah, tentunya anak yang memiliki keterampilan dalam profil Pancasila ini akan bisa menghargai alam dengan memanfaatkan alam sebaik-baiknya. Kemudian kepada negara, yaitu Indonesia. Mereka, anak-anak ini akan segera akan memiliki di dalam dirinya itu cinta tanah air, hubbul waton. Ada dikatakan di dalam hadis ataukah itu bahasa ulama itu atau sahabat itu ada perdebatan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air, cinta negara itu setengah dari iman. Tapi itu tidak perlu diperdebatkan. Yang kita ambil saja di sini bahwa
mencintai negara itu bagian dari agama. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsa. Jadi orang yang memiliki kebinekaan global ini, identitas dirinya itu ada dalam dirinya itu bentuk jiwa yang matang, sehingga dia itu bisa hadir sebagai membentuk dirinya itu dengan budaya kebangsaannya luhur yang mulia, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, sehingga mereka itu terbuka dengan wawasan dari kebudayaan daerahnya, tidak sedikit-sedikit mengharamkan, tidak sedikit-sedikit menghalangi, tidak sedikit-sedikit mengkafirkan orang-orang yang memegang ragam budaya daerahnya masing-masing, nasional dan global. Ini secara kenegaraan, kemudian secara umum. Nah, ini mampu untuk dilaksanakan ini oleh setiap pelajar Pancasila. Kemudian pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Ini pelajar Indonesia itu memiliki toleransi, saling menghargai atas adanya perbedaan tersebut. Untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus. Jadi bagaimana mencapai kebinekaan global ini? Pelajar Indonesia itu harus dapat mengenal dan menghargai budaya. Syaratnya pertama, kenal budayanya, menghargai, menghormati budayanya. Dapat mengkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Di antara bangsa, di antara suku, mereka itu bisa berkomunikasi. Perbedaan budaya tidak menjadikan satu pertentangan atau perpecahan, atau jadi perpecahan, jadi tawuran dan lain sebagainya, tapi perbedaan itu dikomunikasikan dan diinteraksikan sehingga budaya itu menjadi satu bentuk penyatuan, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Jadi mereka itu mampu untuk mengambil pengalaman, hasil dan tanggung jawab dari perbedaan itu dalam pengalaman keperbedaan mereka itu, kebinekaan itu, sehingga mereka itu bisa menetapkan, melaksanakan bentuk berkeadilan sosial dalam kehidupan sosial. Tidak ada lagi yang namanya saling menyudutkan, tidak ada lagi namanya saling diskriminasi, tapi saling menghormati dan menghargai, itu yang paling utama. Yang ketiga, ini adalah kemandirian. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan yang bertanggung jawab. Jadi pelajar itu akan ada hadir dari dirinya sendiri itu untuk bagaimana dia itu untuk bisa mengembangkan diri. Karena memang seperti hadis ibda bin nafsi, mulai dari diri. Kalau diri kita sudah matang, maka kita akan bisa mengembangkan yang lain. Memiliki rencana strategis, ada masa depan, bentuk yang didesain secara tepat dan benar, melakukan tindakan yang merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Tidak lupa mereka itu kembali mengingat atau merefleksikan, memperbaharui proses, sehingga dari hasil pengalaman itu didapatkan satu hal yang sangat positif dan sangat baik, bisa menguatkan apa yang telah didapat dan bisa menambah wacana atau mendapatkan keilmuan yang lebih baik dari apa yang telah didapatkan karena hasil dari refleksinya, perenungannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Jadi ini sangat standar sekali, sangat prinsipan sekali. Setiap pelajar itu harus memiliki kesadaran akan dirinya. Karena orang yang sadar akan dirinya ini, dia itu akan mengetahui apa yang kebutuhannya, mau kemana dia, mau seperti apa dia. Kemudian dalam situasi apapun yang dihadapinya, dia itu akan sadar diri. Serta memiliki regulasi diri. Dia akan memiliki cara, teknik sendiri
bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, itu orang anak-anak atau pelajar Pancasila yang memiliki kemandirian. Kemudian yang keempat, di sini bergotong royong. Ya, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Jadi sifat, tatanan, rasa saling bantu itu harus tersemat dalam hati setiap anak, setiap pelajar, sehingga mereka itu bisa saling membantu. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya. Kalau setiap orang, setiap pelajar itu mampu mengakui, merasakan, menghormati kekuatan-kekuatan dimiliki orang lain di sekitarnya, maka mereka itu akan bisa dengan segera untuk merumuskan apa sih yang terbaik akan dilaksanakan untuk terbentuknya sifat gotong royong, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kemudian yang dapat memberi manfaat bersama. Kemudian mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Jadi jiwa gotong royong ini pada prinsipnya melihat sesuatu itu pada manfaat untuk kebersamaan, tidak untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dan sifat gotong royong ini akan menghilangkan sifat saling memaksakan kehendak, dan mereka itu akan mencegah terjadinya perpecahan atau konflik tersebut. Hal-hal apakah yang harus dimiliki oleh pelajar bangsa Indonesia untuk mewujudkan gotong royong yang ada di dalam profil pelajar Pancasila itu adalah pertama, melakukan kolaborasi, bisa melaksanakan kerjasama. Kemudian memiliki kepedulian yang tinggi. Jadi dia ada rasa empatinya, rasa simpatinya, rasa merasakan bagaimana keadaan orang lain itu bisa dirasakan. Kalau Rasul menyampaikan itu, saudara-saudara seiman itu, seagama, seislam atau sebangsa, setanah air itu tidak ubahnya seperti satu badan. Kalau satu badan itu satu yang sakit maka akan dirasakan oleh seluruh tubuhnya. Hidung yang sakit maka yang merasakan sakit semua bagian tubuh. Nah, itulah ibarat memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama. Jadi ini berbagi dengan sesama ini kalau di dalam Al-Qur'an, di dalam bahasa agama itu kita diajarkan untuk berzakat, untuk bersedekah, berinfak. Kemudian bernalar kritis. Di sini pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, selalu berpikir dengan yang sesuai dengan faktanya, sistematik, tidak asal-asalan sangka-sangka, hanya main tuduh, tapi sudah ada sistemnya dan saintifik sesuai dengan bentuk teknologinya, ada sistemnya dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung. Jadi pikirannya objektif, sistematik, saintifik, ini berdasarkan fakta. Kemudian berdasarkan data, ini yang mendukung. Kalau yang tidak mendukung ditinggalkan. Jadi yang benar, realnya itu dipakai. Sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan. Jadi tujuannya apa yang dinalarkan itu bisa dijadikan untuk alat untuk memecah permasalahan kehidupan. Kemudian untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik. Jadi pelajar itu, setiap siswa itu tidak asal terima informasi, tapi dikoreksi dulu, dicross-check. Dia mencari benar atau tidaknya gagasan itu. Dia itu memperoleh, sehingga dia itu mampu mempertanggungjawabkannya itu dengan banyak baca buku, banyak literaturnya, sehingga di sini nanti dapat terjadi literasi itu baik secara digital maupun secara biasa. Kemudian lalu menganalisa dan mengevaluasinya
Setelah dia informasi didapat, mereka itu analisa, kemudian mereka membuat ujiannya, evaluasinya, memilahnya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Kemudian dikaitkan, dihubungkan antara pemikirannya dengan apa yang ditemukannya itu, sehingga nanti dengan nalar kritisnya ini bisa mendapatkan kesimpulan apa yang dia harus kerjakan, apa yang harus dia laksanakan. Kemudian kreatif, ini adalah elemen yang keenam adalah kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal. Jadi pelajar Indonesia ini yang kreatif ini memiliki ide-ide. Dia tidak bisa cukup dengan sesuatu yang ada, tapi dia itu harus membuat sesuatu yang lain. Ada sesuatu, nah maka dia memodifikasinya, membuat perubahannya. Kemudian dia itu menghasilkan sesuatu yang orisinal, sesuatu yang asli, hasil dari dirinya, bermakna, bermanfaat. Jadi dari hasil yang asli ini, yang memang hasil dari pikirannya, dari keahliannya itu memiliki makna, memiliki arti, memiliki manfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan. Ini paling kurang dalam bentuk gagasan dan ide, tapi bisa juga dalam bentuk karya. Kemudian dalam tindakan, kemudian dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Jadi kreatif ini pelajar itu selalu bisa mencari informasi, mendapatkan informasinya, kemudian memiliki gagasan-gagasannya, kemudian mereka itu bisa melaksanakan tindakan sesuai dengan apa yang dia miliki, yang dia dapatkan berdasarkan inovasinya, perubahan pola pikirnya dari apa gagasan-gagasan yang mereka usahakan itu. Mereka bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan. Jadi kalau siswa itu tidak memiliki gagasan, maka belum dikatakan sebagai siswa yang memiliki karakter profil Pancasila. Memiliki karya dan tindakan yang orisinil. Mereka itu selalu ada hasilnya. Kemudian tindakannya itu memang murni dari hatinya, orisinil, ini tanpa dipaksa, tanpa ada beban, bebas melaksanakan apa yang dibuatnya itu. Memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi kreatif itu selalu memiliki cara berpikirnya luas, tidak terbatas. Dia tidak terpaku dengan satu kesulitan. Seperti ada kata pepatah Melayu itu tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi tidak cukup dengan sesuatu masalah yang besar, tapi dengan satu yang kecil juga harus bisa menyelesaikan masalah yang besar. Atau memiliki keluasan berpikir, itu seperti kata-kata bijak juga menyampaikan saat orang bijak itu, orang cerdas itu selalu memiliki kelebihan satu cara untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan orang yang gagal itu selalu memiliki berbagai macam alasan untuk menyatakan, menunjukkan, membela kegagalannya. Bapak Ibu, mungkin ini sebagai dasar untuk kegiatan kita, untuk kita itu melaksanakan diskusi. Seperti yang saya sampaikan, mari kita masuk ke ruang diskusi. Silakan Ibu, apa yang perlu kita diskusikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya akan memberikan tanggapan sedikit ya tentang profil pelajar Pancasila. Iya, Ibu. Kita ketahui bahwa profil Pancasila ini adalah aspek sikap yang luhur, ya, yang intinya adalah aspek sikap spiritual, perpaduan antara aspek sikap spiritual dan aspek sikap sosial. Ya. Yang ingin saya tanya di sini adalah bagaimana usaha kita, ya, di dalam pembelajaran daring ini kita terapkan agar siswa mampu untuk melaksanakan
aspek sikap ini dengan baik. Jadi bagaimana cara kita untuk memberikan yang terbaik dari sifat yang dimiliki oleh profil pelajar Pancasila ini. Kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu? Iya, baik Ibu Cut, terima Bisa kasih dijelaskan? kepada Ibu Cutlina atas pertanyaannya. Jadi apa yang harus kita laksanakan untuk supaya profil pelajar Pancasila ini bisa diterapkan, apalagi dalam bentuk suasana sekarang ini dalam bentuk pembelajaran daring. Jadi untuk mengarahkan anak supaya mendapatkan pemahaman kaitannya profil pelajar Pancasila ini, tentunya kita itu pertama itu harus membuat sistem pembelajaran yang bisa mengena. Seperti mungkin kita mengarahkan anak itu berkarya dengan kita memberikan pertanyaan pemantik, apakah selama ini kamu sebagai pelajar yang jujur, ataukah sudah kreatifkah kamu sebagai pelajar? Kemudian nanti jawaban-jawaban itu bisa ditulis dalam bentuk tulisan kertas yang dikirimkan kepada kita, atau kita buatkan mungkin di situ ada bentuk sistem seperti Google Form. Di situ mereka itu harus menuangkan jawaban-jawaban mereka itu. Karena kalau pembelajaran kita akan berikan dia itu begini begitu dengan materi, tidak mungkin kita secara maksimal. Mungkin kita bisa mengaitkan mereka itu dengan pertanyaan, kita berikan mereka itu kesempatan untuk menuangkan pikiran karya mereka, hasil mereka itu nanti itulah yang menjadi ukuran kita sampai di mana sih anak kita itu memahami profil pelajar Pancasila itu. Dengan 6 karakternya itu bisa nanti anak itu memilih, atau mereka itu asal menulis nanti, tapi kita nanti bisa menelaah, oh ini anak ini sudah mengerti begini. Nah, seperti itu kira-kira Ibu Jun mungkin yang bisa kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran online seperti sekarang ini. Karena tidak akan mungkin kita itu untuk memberikan materi yang ini dan itu. Dan kedua, bisa juga kita memberikan mereka itu link atau bacaan-bacaan yang bisa mereka itu buka untuk menambah keilmuan mereka, sehingga mereka nalar kritisnya itu bisa ada, kemudian pemahamannya itu bisa bertambah. Kita bisa bagi link atau kita bisa bagi mereka itu untuk menonton video atau apa yang kaitannya berhubung dengan profil pelajar Pancasila. Kira-kira seperti itu, Ibu. Mungkin sedikit lagi saya akan menambahkan. Ya, Ibu. Bapak, ya. Efektif tidak efektifkah di dalam kita melihat kegiatan proses bimbingan ini, Pak? Karena kan kalau memang bimbingan itu kan ya ini kaitannya langsung berhadapan kita dengan siswa. Ya. Jadi harus di alam yang nyata. Iya, maksudnya Ibu. Begitu. Iya. Ya. Jadi efektif. Maksudnya efektif tidak efektif. Ya, efektif dan tidak efektifnya itu kalau kita melihat efektivitasnya itu sangat jauh dari apa yang harus diharapkan itu kan, karena untuk hasil di sini. Tapi untuk sekarang ini kegiatan ini itu yang paling efektif. Di samping itu kita juga bisa mungkin video callan sama anak, atau kalau kita kesempatan tidak harus di luar jam, tidak harus di dalam jam pembelajaran, bisa juga di luar jam belajar. Nah, seperti itu kita secara random bisa cari anak seperti apa. Nah, seperti itu juga bisa kita buat di antaranya. Tapi kalau kita berbicara efektifnya, kalau kita berbicara efektif, paling tidak kita itu membuat bentuk pembelajaran Zoom atau Zoom meeting, baik Google Meet dan lain sebagainya, yang di situ anak-anak itu dipastikan hadir. Kemudian di situ kita bisa memberikan materi yang kaitannya itu dengan penguatan karakter Pancasilanya, apa-apa yang mereka harus capai. Nah, di situ kemudian setelah selesainya kita memberikan pertanyaan refleksi, pertanyaan yang harus dijawab untuk mengukur ketercapaian kemampuan mereka. Kira-kira seperti itu, Ibu. Oh, ya.
Sedikit lagi, Silakan Ibu. Bapak. Ya. Sebagaimana kita sudah mempelajari, kemarin ada diberikan materi oleh instruktur, Ya. itu ada cara lain nih, seperti asesmen diagnostik, berarti kita asesmen langsung diagnostik. menghadapi Diagnostik. peserta didiknya. Ya, Ya. kunjungan ke tempat siswa. Mungkin cara lain begitu ya Pak ya? Ya, bisa juga itu dilaksanakan. Kita itu tiba-tiba datang, kalau katanya Direktur SMK itu Pak Badrun, kemarin kebetulan pada hari Sabtu ya, hari Sabtu itu kebetulan saya itu memang live keluar dari grup di situ, karena di situ di Taman Siswa kemarin itu ada beliau itu menghadiri pertemuan secara daring gitu kan. Jadi beliau menyampaikan memang kunjungan itu harus ada, tapi kunjungan itu tidak harus selalu direncanakan. Kadang kalau direncanakan tidak bisa terlaksana. Kadang-kadang kalau saya itu, kata beliau itu, ini Pak Badrun ya, Pak Badrun itu menyatakan, saya itu sampai di satu tempat, tiba-tiba di situ, kemudian saya lihat itu ada SMK, saya masuk di situ. Dan saya membuat kunjungan tiba-tiba. Dari situ saya tahu seperti apa SMK itu. Umpamanya seperti itulah contohnya, kalau kita kebetulan lewat di dekat rumah anak yang mungkin kita paham, kita kenal, kita tahu anaknya, mungkin kita bisa tiba-tiba datang kunjungan ke rumahnya seperti itu, walaupun bisa direncanakan dan juga bisa juga tidak direncanakan. Seperti itu Ibu. Ya baik Pak, terima kasih atas Ya, sama-sama Ibu. jawaban yang telah diberikan. Iya. Sedikit saya menambahkan. Ya, silakan Ibu. Iya, mungkin itu tadi penjabarannya udah bagus banget, udah melingkupi semuanya. Saya hanya mengutip saja dari omongan Pak Marwan. Iya Ibu. Kalau di sekolah saya ini, memang kan kita sudah kejadian, ini kan udah hampir mau 2 tahun ya, setahun lebih ya. 2 tahun. Tapi ketika kita melihat pada situasi seperti itu, saya awalnya kita hanya melalui apa yang kita lakukan, seperti kayak tadi ada apa namanya yang Bapak jabarkan tuh, kita harus punya sistem, kita punya gitu. Tapi dengan seperti itu kayaknya belum juga. Gitu. Cukup, memang tidak akan cukup itu. Akhirnya saya mencoba ketika di awal pembelajaran, saya berdiskusi dulu dengan anak-anak itu. Iya. Berdiskusi dalam arti kesepakatan bersama. Ini misalkan kita kan ini kebetulan adalah bersama guru agama ya. Kita kesepakatan bagaimana untuk menerapkan, kebetulan di materi ini kan banyak. Saya kasih tahu dari pertama bab ini, bab itu dan lain sebagainya. Nah, ini materi-materi ini Ibu pengen kalian ini satu sifat adalah kejujuran. Karena kita juga tadi kita tidak bisa mengukur itu dengan kejujuran, dia mengerjakannya itu jujur, benar-benar dari pikirannya sendiri, kreasinya sendiri, atau dari Mbak Google dan lain sebagainya. Kita juga nggak paham, nggak ngerti ya, karena kita juga nggak bisa melihat kejujuran itu dari aspek itu. Gitu. Tidak bisa. Karena tapi kita bisa memberikan peluang kepada anak-anak, gitu, memberikan mereka untuk mempercayai apa yang kita rasakan. Ibu percaya bahwa kalian punya sifat jujur, karena itulah kita kan tadi memberikan mereka itu adalah punya sifat sebagai Pancasila, profil Pancasila. Jadi kita berikan mereka itu berkreasi, mau inovasi apa kira-kira ya, kalau punya jujur, kalau materi ini, Bu, saya pengennya begini, Bu, saya pengennya seperti ini. Ya, kita diskusikan karena ini adalah memerdekakan gitu. Jadi mereka juga punya kesempatan buat materi kita, mereka juga diberikan kesempatan buat memberikan ungkapan atau berkreasi inovasinya dia. Saya pengen jenuh, Bu, dengan begini-begini. Kadang kan anak memang seperti itu. Gitu. Iya. Saya bosan, Bu, harus mengerjakan tugas. Saya bosan, Bu, dengan ini. Ya, makanya kita berikan, biar mereka lah yang menentukan itu. Gitu. Kalau mereka yang menentukan, tapi tetap kita sebagai guru, tetap kitalah yang memberikan arahan. Kita yang memberikan batasan-batasan. Mana yang harus dikerjakan, mana yang bagus, mana yang memang tidak sesuai dengan lingkung sekolah, dan lain sebagainya. Apalagi ini adalah
merupakan profil Pancasila. Mungkin itu saja. Oh iya, terima kasih Bu tambahannya. Memang seperti itu. Kadang-kadang kita tidak bisa ini anak menjaga atau mengukur ketercapaian anak itu, tapi seperti itu kita mungkin kalau anak kejenuhan dan lain sebagainya kita bisa untuk memberikan mereka itu satu motivasi untuk berkreasi. Seperti contoh, saya pernah melakukan itu ketika selesai pembelajaran itu ulangan tengah semester. Nah, ulangan setengah semester itu setelah belajar itu anak itu ini ngapain ya? Jadi ya udah saya kemudian meng-share mereka, silakan kalian bikin buat karya, buat kegiatan bagaimana berpidato untuk kelas 10 itu, untuk kelas 11 itu. Kemudian untuk yang kelas 11 itu saya perintahkan mereka untuk membuat menjadi khatib gitu. Silakan kalian untuk mempraktikkan khutbah dan pidato untuk yang perempuan. Kemudian untuk yang anak kelas 12-nya saya minta mereka itu untuk berpidato. Kalian sudah bebas dengan judul dengan lain apa segalanya itu silakan. Pokoknya Bapak terima hasil kalian. Seperti itu salah satu, tapi memang benar tetap kita harus mendampingi, tetap harus melihat sampai di mana anak itu, dan kita itu harus selalu menagih tugas itu memang selalu. Kalau tidak mereka itu tidak akan membuat itu. Ya, itu Ibu ya. Terima kasih Bu. Ya. Di sini Pak saya akan menanggapi. Iya Ibu. Ini profil pelajar Pancasila. Itu kan tadi ada mencakup 6 dimensi Pak ya. Iya Ibu. Berakhlakul karim, kan, beriman, bertakwa, berbineka global, ya mandiri, berpikir kritis, gotong royong, dan berkarya atau kreatif. Di sini salah satu tujuannya tadi kan untuk mencapai profil Pancasila itu anak itu harus berakhlak, gitu Pak ya, yang nomor satunya. Iya. Tetapi banyak ini yang kita hadapi di lapangan, banyak anak yang berprestasi, yang bisa membuat karya, yang membanggakan sekolah, tetapi di akhlaknya kurang. Apakah ini bisa dikatakan bahwa profil pendidikan Pancasila itu berhasil atau tidak? Karena kalau kita melihat tujuan untuk pendidikan Pancasila itu kan dia menimbulkan di dalam dirinya itu bermartabat gitu Pak ya. Wujudkannya sikapnya. Tetapi ini kalau kita berkarya tadi sudah berpikir kritis, ya tadi berkarya terus dia kurang menghargai gitu Pak. Kurang menghargai teman, menganggap dirinya lebih baik dari yang lain. Itu bagaimana? Apakah dikatakan kita itu berhasil mendidik anak sebagai profil pelajar Pancasila? Terima kasih Pak, itu aja. Baik Ibu Fitri, jadi keberhasilan kita di dalam mendidik anak dalam kerangka profil Pancasila itu termasuk di situ berkarya. Di dalam berkarya mungkin kita sudah berhasil, tetapi di dalam membentuk karakter luhur mereka, karakter untuk kepribadian yang berakhlak mulia itu harus ditingkatkan mungkin Ibu. Jadi kita harus mencari bentuk menu apa sih pendidikan kita untuk kita suguhkan sehingga anak ini bisa untuk berubah gitu. Jadi memang karakter anak itu dia merasa sok paling hebat itu. Apalagi dia sudah bisa ini, bisa itu, sehingga nanti meremehkan temannya. Nah, itu sifat sombong, egoisnya, sifat merasa lebihnya itu harus diturunkan, harus dihilangkan. Nah, itu lewat rasa gotong royongannya, rasa empatinya itu. Jadi, nah itu mungkin bisa kita buat dengan secara kita itu datangin anaknya, mungkin kita bertemu secara satu-satu gitu, atau kita itu berduaan, kita tatap muka gitu, sehingga kita bisa mengatakan dalam bentuk bahasa yang sangat ekstrim gitu. Umpamanya contoh ini saya pernah lakukan ini terhadap anak yang bandel gitu. Saya lihat dia tuh, saya panggil dia, sini kamu duduk. Begitu duduk di samping saya tuh, ada Bapak, kamu itu kok Bapak lihat kayaknya penduduk neraka deh. Gitu. Anaknya nggak terima kan, loh kok Bapak bilang saya penduduk neraka? Nah iya, coba sekarang kamu pernah sholat belum? Belum. Orang belum sholat di mana? Di neraka Pak. Nah itu kamu sendiri yang bilang. Nah jadi di situ kita deketin, kemudian
kita masuki hatinya, kita berikan, kemudian kita masukkan bentuk pembelajaran luhur itu, insya Allah anak ini akan tersentuh. Bahkan ketika kita melakukan itu, anak kalau sudah tersentuh hatinya, ada yang menangis. Mereka itu merasa menyesal, kemudian, Pak, saya besok akan mulai sholat, Pak, besok saya akan mulai ngaji, Pak, saya itu terlalu banyak dosa sama ibu saya, Pak, itu akhirnya, ya alhamdulillah, walaupun tidak semua kita buat seperti itu, tapi bisa dalam anak-anak tertentu itu kita bisa buat. Kira-kira seperti itu, Bu Fitri. Ya, terima kasih Pak atas masukannya dan Ya, saya terima. Ya, sama-sama. Ya, boleh ingin saya tambahkan. Ya. Ya, untuk pembentukan akhlak ya, untuk karakter siswa itu. Yang sangat utama adalah kita lihat dari rumah sendiri. Dari lingkungan rumah kita, kemudian di sekolah dan lingkungan. Itu 3 faktor itu adalah sangat utama mempengaruhi siswa kita. Itu ya penambahan saya, Bu Fitri. Iya, benar Ibu. Itu yang 3 hal itu ibarat 3 mata rantai yang tidak boleh putus. Jadi rumah, kemudian sekolah, lingkungan itu harus bersama-sama. Kalau salah satu ini putus, maka ya sudah, nanti akan masuk hal-hal lain yang akan merugikan siswa, sehingga akan menjadi kendala atau menjadi satu bentuk hal petaka untuk kita gitu, untuk anak-anak dan semuanya. Kira-kira seperti itulah. Memang karakter pendidikan itu 3 hal, itu seperti trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, itu rumah, kemudian lingkungan, kemudian sekolah. Tapi di balik dia sekolah, kemudian rumah, kemudian lingkungan. Nah, itu yang terjadi, yang adanya di masyarakat itu, kalau anak itu kurang ajar, gimana sih sekolahnya? Yang salah kita, gitu. Tapi tidak disalahkan lingkungan. Tidak mengatakan lingkungannya kayak apa sih? Orang tuanya seperti apa sih? Tapi kalau anaknya berhasil, hebat itu, wah bapaknya siapa sih? Ibunya siapa sih? Itu kita nggak disebut lagi. Padahal yang godok dia tuh di sekolah atau di lingkungan atau di tempat diklatnya, seperti itu kira-kira Ibu. Jadi itulah namanya pendidikan. Ya, sedikit menambah. Iya Ibu. Ya. Mungkin ini itu udah bagus ya, semuanya juga sudah paparannya. Sedikit saja saya menambahkan adanya koordinasi. Ya Ibu. Koordinasi antara tadi yang sudah Bu Cit bilang, bahwa sekolah, ketika anak itu kita lihat mereka itu kok kayaknya tadi yang Bapak contohkan, anak ini kok nggak sholat gitu kan. Kita kan melihat ketika ada waktu sholat zuhur berjamaah, dia malah mungkin lari ke kantin, mungkin dia pura-pura ke kamar mandi, itu kan pasti ada aja yang seperti itu. Selalu ada. Kita kan tahu anak itu sholat, enggak, kita juga paham ketika anak itu melakukan sholat. Saya juga ketika anak itu, saya buat agenda sholat itu, sholat zuhur itu buat agenda sholat berjamaah. Ketika memang dia sholat berjamaah, nanti ada ketua kelasnya yang memang saya percayakan lah orang untuk melihat mengabsen. Jadi kayak malaikat lah, padahal juga bukan malaikat sih, gitu. Istilahnya. Ada pengawas sendiri ya. Ya. Jadi buat memicu buat mereka aja, itu di dunia aja saya bilang gitu. Itu kamu di dunia. Kalau di dunia kamu bisa ngelihat bahwa malaikat itu ada benar nyata, mungkin seperti itu. Kamu akan dicatat, mungkin akan seperti kamu akan kelihatan perbuatan baik buruk kamu. Tapi karena malaikat itu nggak kelihatan, maka kita kadang asik dan enak aja melakukan kita nggak sadari gitu. Makanya saya bilang gitu. Nah itu mungkin. Nah dari situ kita koordinasi dengan orang tua. Nah kadang kan kita suka ada pertemuan antara orang tua ketika mungkin pembagian raport. Nah di pembagian raport inilah momen-momen antara guru dengan orang tua itu memberikan masukan, sharing, dan lain sebagainya. Ketika anak ini, Bu, kita tanyakan, bagaimana sehari-hari anak ini selama di rumah, sholat tidak, baca Al-Quran juga tidak, bagaimana Bu, seperti apa? Nah, nanti biar orang tuanya menceritakan, tapi kadang-kadang juga orang tua ya sama-sama gitu, kadang menutupi anaknya. Iya, pasti itulah. Kita memberikan... saya melihat anak ini di sekolah, saya bilang gitu. Saya melihat anak ini di sekolah, dia tidak melakukan seperti yang Ibu bilang, apa Ibu cerita. Jadi kan memang ada perbedaan.
ya kita membentuk anak ini Bu, bukan hanya di sekolah dan bukan hanya di rumah. Jadi keterkaitan antara rumah dan di sekolah, belum lagi nanti di lingkungan. Jadi saya mohon Ibu gitu, orang tua lah gitu, kita sama-sama kerjasamanya. Inilah yang kita bentuk dari kejujuran orang tua, kejujuran anak, itu mungkin kecil, tapi berdampak nanti buat kesehari-hariannya mereka. Kalau dia sudah jujur pada sikapnya dia sudah jujur pada perilakunya dia jujur pada segala sesuatunya, maka pasti kita lepas begitu saja, dia sudah pasti bisa menjalankan apa yang memang menjadikan tadi karakter profil Pancasila. Mungkin itu. Oh iya Ibu. Ya. Ya Ibu, kayaknya ini berhubung waktu, kayaknya kita tidak bisa berpanjang lebar lagi gitu. Kapan-kapan nanti kita bisa diskusi begini, walaupun kita jauh, nanti kita bisa melaksanakannya. Kita ada nomor juga, bisa kita saling menghubungi. Kita tidak apa-apa, kita sharing-sharing begini juga saya senang gitu, menambah semangat. Bagi pengalaman ya, kita berbagi pengalaman. Iya. Dan situasinya kan sekolah kita kan beda-beda. Iya. Baiklah, ya. Bagaimana Pak Marwan? Kita tutup aja dah, Ibu, tutup aja. Baik, tadi sudah kita paparkan dan sudah kita berdiskusi panjang lebar dan kita diskusikan kesehari-harian permasalahan-permasalahan yang memang ada di sekolah kita yang berbeda-beda dan punya solusi yang berbeda-beda pula. Tapi insya Allah kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Amin. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita menerapkan kepada peserta didik kita untuk menjadikan generasi profil Pancasila. Kami sebagai moderator mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.